Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat, udah ingat lebaran ini. Coba diulangi lagi, mudah-mudahan yang menjawab salam ini akan dipanjangkan umurnya dengan berkah, rezeki melimpah, bisa naik haji, umroh, semuanya pahala rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, memang semuanya harus dikasih penghargaan. Para sahabat juga kayak gitu, kalau lagi malas keduniaan, cepetan lari ke sholat jamaah, pahalanya 27 kali lipat. Itu sahabat yang dijamin surga. Tetap aja masih hitung-hitungan. Ya sama kita juga ya. Kalau kita nggak tahu fadilahnya, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, sekali lagi saya malam ini kebagian sama Ustadz Trianto, judulnya mendidik zaman milenial. Angel banget sih ngasih judulnya ya, angel. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, penting sekali memang, walaupun di ayat-ayat Allah di surat Al-Luqman ya, untuk mengajarkan anak yang pertama kali adalah suruh meyakini Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat, berbakti kepada kedua orang tua. Udah cukup. Udah mau apa lagi? Ya, tapi insya Allah dari situ dikemas ya. Mendidik anak zaman sekarang beda bener sama zaman dulu. Mau ngaku nggak ngaku, tapi ini yang pertama ini untuk anak-anak yang masih kecil ya. Nanti yang pertengahan dewasa ada lagi sebetulnya, masing-masing ada bagiannya ya. Yang pertama, sekarang zaman milenial, globalisasi, semua bisa diakses ya, didapatkan dengan cara apa saja. Masya Allah, dulu orang nggak percaya, saya dulu lihat HP saja, bohong itu, demi Allah. Karena yang ada telepon pakai kabel, tapi giliran ada HP, nah sekarang Masya Allah, di Amerika bisa dilihat sekarang live-nya, mau di mana, Arab sekarang bisa terlihat sekarang kalau di setel di TV, ya lagi ngapain, Masya Allah. Nah, bagaimana kita minimal ya secara psikologisnya ya, yang pertama adalah bagaimana komunikasi dua arah. Anak-anak sekarang nggak bisa dibiarkan ya, diajak ngobrol kayak teman saya itu, kalau nggak bisa gitu udah gawat, nggak deket, akhirnya semuanya sendiri ya. Jadi komunikasi itu penting. Terus di antara komunikasi akan membuat suasana ya. Contoh misalnya, ini yang biasa terjadi ya, tapi nggak semuanya. Ketika anak kita melakukan kesalahan, ibunya ngajarin supaya benar. Tapi ketika ayahnya melihat, jangan kayak gitu sama anak aja. Nah atau sebaliknya, ini pasti akan bermasalah nantinya anaknya kalau selalu tidak sejalan komunikasi antara ayah dan ibu. Karena saya kebetulan juga beberapa tahun menjadi guru BP. Saya lihat anak yang bermasalah ada beberapa kategori. Yang pertama, ini mohon kalau bisa jangan terjadi ya, broken home, cerai antara ayah dan ibu, nanti dapat lagi, ini dapat lagi. Nah, kalau anak masih kecil dimarahi, dia lari ke sono, nggak ngerti salahnya, dimarahi sono, lari ke sini. Nah, ini biasanya bermasalah di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi nggak sejalan, nggak kerjasama antara ayah dan ibu. Ya tadi, ketika anak lagi diajarin supaya benar, bapaknya ngomong,
sama anak, udah sini sini, terus nangis malah dielus-elus gitu. Udah bu, jangan, ya nggak ngerti salahnya. Ya, kalau yang udah gede lain lagi, ini untuk yang masih kecil ya. Kemudian kalau ayahnya lagi ngingetin karena kesalahan dia, ibunya nggak rela. Nah ini juga masalah di sekolah. Kalau saya panggil orang tuanya, yang berantem dua orang nih, ibu, kamu sih gitu. Ini asli, nggak bukan bohong lagi, karena banyak yang begitu. Nah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sejalan. Kalau bisa misalnya nih, ayahnya, anakku, Masya Allah, kalau dipanggil ibumu, segera cepat lari. Beda kalau dipanggil ayah, karena yang harus dihormati ibumu. Ayahnya harus berani ngomong begitu. Ya, tapi ketika ibunya tahu, nah sini, kalau dipanggil ayahmu lebih cepat daripada ketika dipanggil ibu, karena ayahmu lah yang memimpin kita semua. Begitu kalau nggak kerja sama ya, alah, anaknya akhirnya nggak ngerti mana yang benar mana yang salah. Apalagi dibela ketika melakukan kesalahan sama ayah atau sama ibu. Ini zaman milenial yang semuanya bisa diakses, maka penting kerjasama kedua orang tua antara ayah dan ibu. Masya Allah ya. Nih, jadi artinya ketika kita tanpa komunikasi dengan baik, kita dekat ngobrol sama anak ya. Kemudian sekarang zamannya begitu, kalau enggak gimana, nggak ngerti. Jauh, makin jauh, malah dekatnya dengan HP atau dengan orang lain ngobrol. Ya karena harus kita tanggapi ya, zaman globalisasi ini cara mendidiknya beda dengan kita. Kita dulu diketok sama guru, kepalanya tak, ngadu sama bapak, dimarahin malah, loh kamu gitu. Coba sekarang ya, malah dibawa ke pengadilan, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi nggak boleh begitu. Yang penting gurunya mengajarnya dengan hati. Ya, kalau saya termasuk guru yang rada killer, tapi proporsional insya Allah. Ngajar SMA, gimana caranya bisa menciptakan akhlak yang mulia. Ya, malah ketika mau pindah, bapak mau pindah, nggak usah pindah, kan bapak galak sama kamu. Nggak apa-apa, biarin, karena nggak ada yang ngajar akidah lagi di geografi, ekonomi, PPKN, PPKN, semuanya tergantung kita. Maka proses awal untuk menyambung adalah guru menjadi suri tauladan. Ya, jadi orang tua juga tadi komunikasi, kemudian jadi suri tauladan, menjadi contoh. Lah kita nyuruh, nak ke masjid sana, lu bapaknya aja di rumah, bagaimana bisa menjadi contoh? Nah, jangan main HP lah, HP-nya aja di tangan bapak sama ibunya, pada sibuk sendiri. Gimana mau? Jadi harus ada aturan mainnya. Jadi apa namanya, screen time-nya. Jadi kapan dia megang HP, kita megang HP semua nggak apa-apa. Kapan nggak megang HP, ibunya nggak megang HP, ayahnya nggak megang HP, anaknya juga nggak megang HP. Itu memang perlu kebersamaan zaman milenial. Apalagi nanti kaitannya dengan kamar. Untuk anak-anak saat ini, kamar tidak boleh ada kuncinya ya, kecuali nanti kuncinya dari luar, karena kalau sudah sibuk di dalam nggak bisa dikoreksi lagi, ngapain dia. Ayo. Tapi memang perlu pemikiran ini untuk yang anak-anak sudah mulai ya, dari 1 tahun sampai 5 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Jadi penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi contoh, menjadi suri teladan. Ini contoh cerita yang benar-benar terjadi. Ketika anak minta tolong, bapaknya lagi sibuk, lagi ngetik, ngerjain tugas. Ayah, tolong dong ambilin minum. Ini coba perhatikan nih kata-kata ini. Tolong dong ambilin minum. Anakku sayang, aduh, kamu kan pinter, kamu kan punya kaki. Ayo, kamu tahu nggak bapak lagi sibuk? Ya, ayo kamu ambil sendiri. Kira-kira bener nggak omongnya bapak? Bener nggak Pak, Bu? Bener, tapi salah total, 100% salah.
total salah 100%, bukan 90%. Karena anak itu lagi mencari model. Ketika dia kebalikannya, bapak minta tolong, nak tolong ambilin minum bapak ya, kan bapak punya kaki sendiri. Jadi nggak bisa begitu anak-anak. Sekarang anak-anak dilayani betul dengan baik, karena nanti dia akan merasa kebaikan itu akan ditanamkan kepada orang lain. Masya Allah, nggak kepikir, kita merasa bener aja, merasa saya yang biayai, saya yang ngasih makan, saya menghidup, macam-macam gitu. Kamu harus begini. Udah nggak zamannya lagi. Kalau dulu ya oke lah. Dulu saya melihat ketika saya kecil, bayi lahir sebulan baru melek. Bener nggak Pak? Baru pipip gitu ya. Sebulan. Lah sekarang sehari udah matanya kanan kiri, baru lahir. Duh, beda, memang beda suasana, beda zaman. Coba Bapak lihat cucu-cucu Bapak. Lahir baru sehari sudah bisa kanan kiri. Mau selfie aja lihat selfie-nya. Lah dulu sebulan baru melek. Coba jujur nggak? Karena saya mengalami itu, lihat ya lama amat kalau dibanding sekarang, maksudnya seminggu belum apa-apa, masih tiduran aja, masih ini. Ya Allah ya Rabbi, inilah bedanya. Jadi kita menjadi contoh. Guru juga sama, guru nyuruh anaknya, muridnya jangan merokok, gurunya kerokok. Bagaimana mau bisa menghentikan rokok? Cuman sekarang memang perlu kerjasama nih. Zaman milenial harus kerjasama, menciptakan lingkungan bersama. Kayak gini nih, anak-anak di atas, ada yang ngatur, nggak dibiarkan. Ayo anak-anak soleh, yang rapi ya. Soal nanti main lagi nggak apa-apa, namanya anak-anak, jangan diusir. Kalau diusir, siapa yang ganti kita? Tapi anak-anak juga tahu, oh iya ternyata baik-baik nih pengurus masjid, gitu ya. Tapi tetap diingatkan, nggak bisa dibiarkan. Itu ada secara psikologis. Misalnya ada anak, ya. Kalau saya pribadi, ya, mungkin beberapa yang sepakat, ya, saya tidak setuju anak dibiarkan saja karena suruh berkembang, nggak diingetin, nggak setuju. Saya juga nggak setuju anak ditekan. Apa-apa jangan boleh, apa-apa nggak boleh, saya juga nggak setuju. Tapi di tengah-tengah, contoh misalnya anak kecil ada tamu naik ke atas kursi, misalnya kursinya bagus gitu ya, enak buat duduk di atas, ya jangan didiemin. Ayo anakku ada tamu, turun dong. Nah, nanti kan baik gitu, jangan awas jangan ada tamu, jangan gini. Wah, jangan, nanti anaknya biasanya nggak berani ketika ada di dalam masyarakat, ya. Itu penting sekali. Jadi yang penting ingetin dengan baik, dengan kata, dan tidak boleh membohongi anak. Kalau memang ngasih reward, ngasih penghargaan, kapan bisa dia kasih. Jangan dibohongi. Nanti ya tak kasih ini ternyata nggak dikasih. Nah, udah ngajarin bohong. Makanya pinter pada berbohong. Naudzubillah, hindari, nggak boleh bohong. Kasih aja, kasih tahu. Kalau mau janji nanti akan beli ini. Aduh, anakku, aku belum bisa, ini duitnya belum ada ayah. Gimana kalau nanti, kalau ada, kalau sempat, kalau bisa, nah itu nggak apa-apa ya. Nanti, oh iya nggak apa-apa ya, terima kasih, maaf ya ayah, nggak apa-apa, berani. Jadi nanti dia gampang untuk minta maaf. Kenapa mereka sulit untuk minta maaf? Kita nggak pernah minta maaf sama anak kita. Masya Allah, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian untuk saat ini anak diajarkan kemana arah potensi yang ada. Sekarang kan pada kreatif tuh anak-anak. Kalau pakai video biarin. Ayo baca Quran hafalan di video. Ayo kamu edit videonya, kirim ke Facebook. Kan banyak yang lihat. Subhanallah. Itu diajar kreatif. Kemana dia? Yang pinter masak, diajari masak, kemudian di video Bismillah, ayo Bismillah dulu ngajarin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya mau masak ini. Ibunya bikin video set gitu kan. Nanti dia suruh ngedit sendiri dan sebagainya. Subhanallah. Banyak kreativitas yang bisa, nanti dia percaya diri. Akhirnya menjadi orang yang soleh tapi mampu apa saja. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, inilah pentingnya mendidik anak kita. Tapi utamanya adalah bagaimana cara meyakinkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan ditinggalkan, jangan cuma keduniaan aja, ya percuma. Tapi itu kaitan dengan agama, akhlak jadi baik.
Ya, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pengganti-pengganti kita yang akan membanggakan kita ketika kita sudah di alam kubur kita. Tentu saja menjadi anak soleh. Kita doakan mereka semua menjadi para hafiz Quran, ya, hafid dan hafidhah, ya, yang nanti akan memakaikan ya mahkota berlian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita? Yaitu tadi bangun malam memohon kepada Allah. Kalau saya gitu, ya kalau saya udah ikhtiar, ya sudah serahkan. Maka kan yang terakhir, ya Allah, anak-anakku aku titipkan kepada pemeliharaanmu, kepada bimbinganmu dan perlindunganmu. Itu ya kalau sudah gede-gede lain. Tapi ingat anak-anakku sekalian, ini khusus untuk anak-anak, kalian itu harus jadi apapun, mau sukses, mau jadi orang kaya, orang tua adalah segala-galanya. Menjadi pintu surga. Kita bisa masuk surga enggak? Itu karena kedua orang tua kita. Yang masih dititipin orang tua, coba tempatkan kedua orang tua kita menjadi ratu dan raja kita. Artinya apa? Kok nggak boleh menyakiti hatinya? Gimana cara menyenangi mereka berdua? Nah, lantas bagi kita yang dititipin orang tua kita yang sudah pikun, itu pun menjadi pintu surga yang hakikat. Ya, jadi ini ujiannya besar karena masuk surga masa ujiannya ringan-ringan saja. Kan ada yang dititipin orang tua yang sudah pikun, ada tamu, ya, padahal tadi sudah orang tua kita dikasih makan. Ada tamu mau dikasih makan misalnya, tuh kan orang yang baru datang dikasih makan, saya minta makan dari tadi nggak dikasih-kasih. Coba kita malu nggak sama tamunya? Malu nggak, Bu? Nggak usah malu, ngapain? Kasih aja. Kan dia nggak ngerti bagaimana cara menghadapi orang tua kita. Jadi disikapi dengan baik. Ibu mau lagi, ya ntar diambilin ya. Itu aja, nggak usah gengsi sama yang datang. Urusan apa yang datang? Orang itu orang tua kita karena pikun. Pikun di surat Al-Hajj itu sudah jelas, kembali seperti anak-anak mula, dan dia lupa dulu apa yang telah diingatnya. Jadi sebagaimana jadi anak kecil, tapi disitulah Allah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjadikan pintu surga yang sesungguhnya. Itu bagi kita, ya, kita yang dititipin orang tua. Tapi bagi anak-anak para remaja, tunjukkan prestasinya untuk bagaimana kedua orang tuanya itu memberikan kesenangan hatinya. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mari kita sama-sama, kita kerjasama membuat suasana lingkungan bersama. Karena kalau sekarang sendirian susah, berat, ya. Tapi kita harus menjadi suasana, karena lingkungan itu pun yang akan mempengaruhi bagaimana tumbuhnya anak-anak kita, ya. Tapi catatan awal, bagaimana kuatnya didikan akidah dan agama di dalam keluarga kita. Ya, kalau keluarga kita insya Allah kuat, nanti insya Allah di luar juga, walaupun godaan kayak apapun, insya Allah dikuatkan oleh Allah SWT. Wah, masih banyak lagi tapi nanti kelamaan. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan bulan Ramadan ini dijadikan bulan Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah lalu, dan mudah-mudahan kita pun dikasih kesempatan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sebuah momen penting, ya, untuk memperbanyak amal kita. Diberikannya umat Rasulullah SAW Ramadan itu adalah sebagai hadiah, karena sebagai salah satu syarat masuk surganya Allah lebih dulu di antara umat-umat terdahulu. Kalau yang umurnya sekarang 50 tahun atau 60 tahun lah, kebanyakan ini kan 60 tahun ya, kalau misalnya diterima di Lailatul Qadar 40 tahun aja lah, nggak usah 60 tahun lah, 40 tahun aja ya, itu kali 83 berapa nih? Yang pinter matematik berapa? 83 kali 4 berapa, Pak? Ya 8 kali 4 aja lah. 8 kali 4 itu 36 ya? 32 ya? Nah, umurnya itu sudah 3200 tahun kita loh. Masya Allah, ya pantas kalau ibadahnya padahal diterima umur 3200 tahun, ya pantas masuk surga duluan.
Nah, tapi kalau kita cuman cuek saja di akhir Ramadan, malah kita jadi pecundang-pecundang, ibaratnya kasarannya, ya, cuman ingin babak penyisian doang, ya kita rugi dong, ya. Maka mari kita kuatkan sampai akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang di dalamnya satu malam sebagaimana ibadah 83 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.